Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. صدق الله العظيم. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk ceramah kita pada malam ini ialah mengenai aura cinta membawa kepada orang mendapatkan kuasa. Ini adalah bertitik tolak dari kisah Nabi Yusuf atau sejarah Nabi Yusuf. Saya sengaja bawa tajuk ini ialah kerana orang ingin mendapatkan kuasa sekarang kadang-kadang pakai senjata revolusi, ada kadang-kadang melalui cara yang putar belit macam-macam, seperti Amerika melakukan ke atas Afghanistan dan Iraq, pembunuhan dan sebagainya. Dan yang biasa kita hadapi di hadapan mata kita ialah melalui pilihan raya. Undi yang terbanyak akan mendapatkan kuasa. Saya telah membaca sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama dari India tentang kisah Nabi Yusuf. Dan dari kisah ini sangat menarik bagi saya untuk dihidangkan pada malam ini, di mana aura cinta boleh mendapatkan kuasa. Dan inilah jalan yang ditempuh oleh Gandhi. Tanpa menggunakan kekerasan, dia dapat mengusir Inggris daripada India. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang para nabi, rasul-rasul yang mengembangkan agama ini sunnahnya ialah berperang. Oleh sebab itu, ketika Heraklius berdepan dengan Dihya Al-Kalbi,
Dan Abu Sufyan, dia bertanya kepada Abu Sufyan, apa yang berlaku antara kamu dengan Muhammad yang mengaku Rasul itu? Jawab Abu Sufyan, kami pernah berperang. Sekali dia menang, sekali kami menang. Di Badar dia menang, di Uhud kami menang. Kata Heraklius, memang benar, para nabi itu dalam menegakkan agama mereka akan berperang. Tapi ada Al-Quran menceritakan bahwasanya tanpa perang seorang nabi, seorang rasul dapat kuasa dan boleh mengembangkan agamanya. Jadi saya sengaja menghidangkan perkara ini pada malam ini karena ini suasana peralihan kuasa mungkin akan terjadi. Dan ketika terjadi peralihan kuasa, jangan ada balas dendam, jangan ada tindakan ganas. Sebaik-baiknya lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh tokoh-tokoh besar Islam, yaitu Nabi Muhammad sendiri dan Salahuddin Al-Ayyubi yang mengalahkan 21 raja Eropah termasuk Richard the Lionheart. Tapi dia hanya bunuh satu orang saja. Yang lain dia merdekakan dan bebaskan mereka dan antar pulang ke kampung halamannya. Kalaulah Salahuddin pada hari kemenangannya dia sapu bersih seluruh orang Eropah, daripada pemimpinnya sampai kepada anak dalam kandungan, pasti Eropah tidak akan bangun-bangun sampai sekarang. Mari kita lihat apa yang berlaku dalam sejarah Nabi Yusuf. Sebagaimana kita tahu, Ibrahim adalah bapa bagi nabi-nabi Bani Israel dan juga bapa bagi Nabi Arab. Nabi Arab itu satu saja, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ismail adalah anak Ibrahim yang belum dikatakan Arab waktu itu. Ibrahim punya dua istri, Sarah yang punya anak yaitu Ishak, dan dari Ishak turunnya Yakub, dari Yakub turun Yusuf. Sebagaimana kita tahu, Yakub punya 12 anak lelaki, 12 anak lelaki yang dari dua ibu, yang dua ibu itu bersaudara pula. Sebab zaman itu boleh kahwin dua perempuan dari dua bersaudara, tak macam sekarang hanya boleh kahwin satu perempuan dari dua bersaudara, tak boleh ambil dua sekali. Syariat itu telah dimansuhkan, tak boleh berlaku di zaman kita. Walaupun pernah Ummu Habibah memujuk Nabi untuk mengawini adiknya. Dari sanalah asal datang jawaban firman Allah untuk melarang kahwin dua perempuan dari dua bersaudara untuk jadi isteri. Sebagaimana kita tahu, Nabi Yakub punya 12 bersaudara dari dua istrinya. Dua anak yang terakhir yaitu Yusuf dan adik Yusuf nama Benjamin. Jadi Benjamin Franklin, Benjamin macam-macam ni, itu nama adik Nabi Yusuf. Boleh kita pakai nama ni, jangan takut-takut. Ada juga orang yang takut pakai nama ni. Ini dikata nama Yahudi. Memang Yahudi, tapi itu yang beriman. 10 daripadanya adalah dari ibu yang pertama. Ketika Yusuf masih anak-anak, satu malam dia bermimpi, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku lihat 11 bintang, matahari dan bulan tunduk kepadaku. Langsung Nabi Yakub berkata, la taqsus ru'yak, jangan cerita guys mimpimu itu, jangan cerita mimpimu itu, karena nanti saudara kamu akan bertindak tidak baik kepada kamu.
Kata-kata Nabi Yakub ini adalah menandakan beliau sangat sayang kepada Yusuf dan telah mengetahui bahwasanya Yusuf akan jadi orang besar ketika Yusuf sudah dewasa. Mimpi itu melambangkan masa depannya, dan dalam mimpi itu juga telah dibayangkan bahwasanya Yusuf akan menjadi pakar takbir mimpi. La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu, mereka akan buat makar untuk membinasakanmu. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Saya suka sebut di sini, tabiat hasad dengki ini sudah ada dalam hati orang Yahudi, dan sifat itu terbawa-bawa sampai dia bertemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan mereka cukup tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu nasabnya sampai kepada Ibrahim, dan itu adalah pupu boyang mereka. Tapi ketika Nabi sampai di Madinah, menyuruh mereka untuk menyembah Allah dan mengaku jadi Rasul, maka hasad dengki mereka muncul kembali. Jadi hasil daripada hasad dengki itulah dalam buku yang buka 2316, nombor kereta 2316. Hasil daripada hasad dengki itu yang tumbuh dalam diri orang Yahudi, maka itulah yang mereka menjadikan titik tolak tindakan mereka. Kebencian ini yang mereka menolak Nabi, bukan saja menolak, menentang, menghasut orang lain, dan menganggap siapa yang ikut dia adalah orang yang sesat, tak betul. Macam Abdullah bin Salam, tokoh mereka yang besar, sedangkan mereka dulu, kalau Abdullah bin Salam kata apapun mereka kata benar. Tapi ketika Abdullah bin Salam istihar, aku ikut Muhammad, dusta kau, kata dia. Jadi sifat ini ada dalam batang tubuh Yahudi. Jadi aneh kalau Yahudi tidak hasad dengki. Satu perkara aneh kalau ada Yahudi tidak hasad dengki. Kalau ada Yahudi hilang dendam, boleh menyimpan perasaan, itu luar biasa. Jadi janganlah kita mimpi yang namanya Yahudi itu tidak hasad dengki kepada orang lain daripada suku Yahudi. Maka mereka jaga puak mereka itu untuk tidak bernikah kahwin dengan orang lain, berpindah harta kepada orang lain, dan bahkan kekuasaan dunia ini pun mereka mau terpusat di tangan mereka seperti yang berlaku sekarang. Karena hasad dengki inilah maka saudara Nabi Yusuf melihat ayahnya seperti tidak sama memberi kasih sayang kepada mereka. Oleh sebab itu, bila melihat sikap Nabi Yakub yang lebih mengutamakan Yusuf yang bakal menjadi Rasul, maka mereka bermusyawarah sama mereka. Kalau begitu kita mesti berbuat sesuatu, yaitu untuk buang Yusuf ini jauh daripada ayah kita, atau kita bunuh saja. Ya, itu anak Nabi itu Yahudi yang anak Nabi yang beriman kepada Allah. Demi hasad dengki, bunuh saja saudara kita, ataupun buang daerah. Jadi hukuman buang daerah ini sudah lama. Salah satu daripada hukuman buang daerah itu, kaum Eres, adalah karena hasad dengki. Bukan mesti orang yang dibuang daerah itu orang jahat. Tapi ada juga yang belas kasihan. Qala qailun minhum, ada di antara mereka yang berkata, la taqtulu Yusuf, jangan bunuhlah Yusuf itu. Walqu fi ghayabatil jub, kita buang saja dalam telaga buruk. Yaltaqu ba'dus sayyarah, nanti akan diambil oleh orang yang musafir yang singgah mencedok air di situ. Jadi apabila mereka melihat Nabi Yakub bersikap begitu dan mereka buat keputusan, kita kena buat ni supaya kita